wajar kalau harganya agak sedikit tinggi, bahkan ada yang tinggi sekali begitu. Oh gitu. Iya. Paham. Dan kalau kita mau membahas lebih lanjut lagi ya, Oh, panjang ini panjang. lebih semisal saya ingin membuat coffee shop gitu. Yap. Saya tanya ke Mas Arif, Yap. saya harus bikin coffee shop itu Yuk. gimana caranya? Syarat Pertimbangannya pertama, apa aja? punya uang nggak? 10.000 ada sih. Punya uang harus. Dasar pertama itu modal. Halo sobat-sobatku yang budiman, sudahkah Anda ngopi hari ini? Kalau belum, silahkan tulis di kolom komentar. Komen yang terbaik akan mendapatkan kopi apabila Anda membelinya sendiri di toko-toko terdekat. Ya, di episode kali ini Om Keju akan mendatangkan seorang narasumber yang sangat keren, sangat cakap, dan cukup famous di Purwokerto. Dia adalah Mas Arif. Halo Mas Arif. Halo. Apa kabarnya Mas Arif? Baik sekali. Baik sekali. Sehat? Sehat dong. Kok nggak sakit sih? Iya, saya kan imun tubuhnya kuat. Oh, imun tubuh kuat. Sering Karena ngopi. sering ngopi ya. Iya. Oke, sering ngopi. Mas Arif ngomong-ngomong namanya siapa ya? Kalau boleh tahu. ARIF, Arif aja. Jadi saya terlahir di sebuah desa terpencil. Enggak. Saya nggak tanya. Saya cuma tanya nama doang sih. Oh iya, Ya. maaf. Karena begini Mas Arif, kalau mengenal itu susah ya. Mengenal itu kita nggak bisa 1 menit 2 menit dan 1 kata 2 kata itu nggak bisa untuk kenalan. Karena untuk kenalan itu butuh beribu-ribu menit, beribu-ribu hari dan beribu-ribu kata untuk kita bisa saling mengenal. Gitu Mas Arif? Oke. Ya, paham ya? Paham, Sudah selesai. paham? Nah, begini Mas Arif. Sekarang ini kan budaya ngopi itu kan sangat digandrungi kalayak umum ya. Betul. Coffee shop sudah tersebar di mana-mana, That's right. ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh lah, di Purwokerto saja coffee shop itu udah sekitar 200-an Ya, lebih. kurang lebih. Ya kan? Betul. Nah, pertanyaannya gini, kita kasih pertanyaan yang basic dulu ya. Mas Arif, sebenarnya coffee shop itu apa sih? Coffee shop. Kita samain satu pemikiran dan satu kepala dulu. Oke. Antara kopi saset dan kopi beneran. Ya. Nah, ini nyambung ke pertanyaanmu tadi. Jadi kalau coffee shop itu dalam tanda kutip tempat yang menjual kopi. Dalam tanda kutip bukan saset. Karena antara saset dan kopi dalam konteks ini adalah kopi beneran atau roast bean itu berbeda. Jadi coffee shop itu tempat yang menjual kopi, yang concern di kopi. Concern the coffee. Gitu. Oh gitu ya. Iya, secara sederhana loh. Oke, paham. Namun begini Mas Arif, nongkrong di coffee shop itu kan nggak murah ya kan? Menu-menunya, kopi-kopinya itu mahal-mahal ya kan? Anda tahu sendiri kan, mahal. Siap. Nah, pertanyaannya, kenapa kopi itu kok nggak murah kalau di coffee shop? Jadi gini, prosesnya itu panjang. Jadi kopi yang masuk ke coffee shop itu ranahnya sudah specialty. Nah, jadi dari petani panen harus petik merah. Kenapa harus petik merah? Karena kalau masih kuning atau hijau itu tidak nyaman diminum. Bisa jadi after taste-nya sepah gitu-gitu kayak getah gitu-gitu kan. Nah, habis itu dari si petani ini masuk ke proses pasca panen. Nah, di situ prosesnya rumit sekali. Dari situ nanti masuk ke roastery. Nah, di roastery inilah nanti dia akan disangrai bla 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 segala macem, baru masuk ke coffee shop. Jadi memang dari hulu ke hilirnya memang sudah specialty. Jadi ya wajar kalau harganya agak sedikit tinggi, bahkan ada yang tinggi sekali begitu. Oh gitu. Iya. Paham. Dan kalau kita mau membahas lebih lanjut lagi ya, Oh, lebih panjang ini panjang. lebih semisal saya ingin membuat coffee shop gitu. Yap. Saya tanya ke Mas Arif, Yap. saya harus bikin coffee shop itu gimana caranya? Syarat Pertimbangannya pertama, apa aja? punya uang nggak?
10.000 ada Nah, sih. itu punya uang harus. Dasar pertama itu modal. Iya. Uang Terus dulu ya. setelah punya modal harus ditentukan konsepnya. Iya. Kita harus mapping dulu nih. Kita harus Mapping itu apa? Mapping itu semacam kayak kita observasi pasar. Lingkungan. Lingkungan di mana kita mau buka, apakah di kota besar ataukah di desa terpencil. Nggak mungkin dong kita bikin konsep yang menengah ke atas dengan harga yang tinggi di sebuah desa terpencil, kan harus disesuaikan. Iya. Begitu. Nggak mampu ya. Iya, konsep pangsa pasar yang jelas, produk knowledge yang baik, terus harus punya signature drink. Karena itu nanti berhubungan dengan ciri khas calon coffee shop tersebut. Kita kalau mau datang nih, kita mau ngapain di situ? Apakah sekedar nongkrong atau memang kopinya enak atau yang lain-lainnya juga menarik. Sederhananya begitu. Itu sederhananya. Kalau rumitnya gimana? Rumitnya. Oke juga nggak suka yang sederhana. Kita harus punya banyak ilmu tentang dunia tersebut. Ya, karena kalau mendalami kopi itu menurut saya sih rumit. Tidak cukup memakan waktu sehari 2 hari, berbulan-bulan, 1 tahun. Karena kita harus ngerti prosesnya. Jadi rumit. Iya, rumit. Harus dijalani dulu ya. Cuman bukan berarti kerumitan itu tadi menghalangi untuk misalnya si Om ini mau buka coffee shop, kan bisa jadi hanya jadi pemodal doang. Kamu bikin teamwork yang bagus, kamu punya kenalan barista misalnya, dia barista expert, tinggal kamu danain, terus kamu punya teamwork tadi ini yang bagus, buka. Dengan catatan pangsa pasarnya jelas, konsepnya jelas. Nah, sekarang kalau kita sudah bikin coffee shop nih ya, kan banyak coffee shop yang jatuh gitu kan. Udah ini paling 1 tahun langsung jatuh. Nah itu bagaimana mengatasinya, ya kan? Bagaimana kita mempertahankan coffee shop kita? Itu kan sebuah pertanyaan besar ya. Mengantisipasi coffee shop collapse gitu Collapse, ya. Oke. Yang pertama manajemen harus baik. Ini aku rasa bukan hanya di coffee shop aja ya. Ketika strategi berbisnis itu harus punya manajemen yang baik. Terus harus open mind. Open mind itu apa? Open mind dalam artian kita harus sering-sering mencari ilmu, menggali ilmu. Kita harus upgrade diri, harus upgrade tentang perkembangan zaman, ya kan? Upgrade knowledge. Begitu. Manajemen itu sangat penting. Iya, sama upgrade itu tadi kan biasanya tren tiap tahun kan bergeser. Tahun ini lagi happening kopi susu misalnya. Tahun besok kopi ginger gitu misalnya. Tahun besoknya lagi bisa jadi kopi boba gitu misalnya. Kan kita harus upgrade terus. Kalau kita nggak open mind ya udah istilahnya ketilep bahasa Indonesianya apa? Ketilep bahasa Indonesianya. Ya anggap bahasa itulah. Ya, kita akhirnya tenggelam. Betul. Iya, dibabat sama coffee shop yang baru. Nah, itu gitu. Apakah saya juga mau tanya, apakah komunikasi dengan pelanggan itu penting? Yap. Mengingat kan jenis-jenis coffee shop itu kan beda-beda ya, ada yang open bar, ada yang tertutup gitu. Menurut Anda lebih bagus yang mana? Apakah tergantung? Sekarang aku kasih pertanyaan ke Om. Enggak boleh. Aku yang tanya. Kan ini analoginya biar Anda tuh mudeng, biar kita satu frekuensi. Jadi kopi yang enak atau hospitality yang baik. Apa itu hospitality? Nah, itu nyambung sama pertanyaan tadi. Kita ngobrol sama customer kan. Itu kan penting atau enggak? Nah, itu hospitality itu. Ya kan? Jadi gimana caranya si customer ini balik lagi ke coffee shop kita? Bisa dengan cara yang pertama itu tadi open bar bisa jadi hospitality itu tadi. Ini bukan hospitality rumah sakit, itu bukan loh. Hospitality jadi, di sini coffee shop harus menyediakan P3K itu maksudnya? Bukan. Hospital. Tuh kan kita nggak satu kepala kan. Ini maksudnya tuh hospitality itu. Jelaskan. Kita beramah tamah dengan customer. Kebersihan mungkin ya, kebersihan. Iya. Kita senyum, sapa. Kayak di pom bensin ya. Iya, semacam itu. Sapa itu dari nol. Mirip ya. Anda itu bicaranya meyakinkan sekali ya.
Saya penasaran sebenarnya kapasitas Anda itu apa di sini? Apa ya? Apa Anda itu? Kapasitas Anda itu? Itu kan seduh kopi doang. Maksudnya barista gitu? Ya, bisa dikatakan begitu. Barista. Kalau barista, coba saya mau uji dulu. Di sini kita ada banyak Apa ini? equipment ya namanya, equipment kopi. Apa itu. ini? Apakah Anda tahu ini begitu? Saya coba tes Boleh, ya. boleh. Apakah Anda barista yang baik atau saya akan bertanya ini apa Mas? Apa ini? Stainless straw. Stainless straw. Apa itu? Straw. Sedotan. Oh, sedotan. Oh, bukan pipa ledeng. Bukan ya. Oh, sedotan. Lalu ini apa ini yang dibungkus? Apa? Kalau tahu hebat, Stainless sendok. Sendok stainless, astaga. Tidak perlu diragukan lagi. Anda memang barista top. Tapi barista apa hanya sekedar ngidup kopi gitu saja sih? Ya enggak no. Ini saya perlu luruskan ya. Coffee shop kan lagi happening. Profesi barista kan juga otomatis up naik kan. Nah, aku yang kurang setuju adalah bahwa barista itu hanya concern di kopi. Padahal barista itu mencakup semuanya. Ketika memang sudah di balik bar, dia harus bisa bikin menu non kopi. Dia harus tahu SOP yang baik dan dijalankan dengan baik. Karena kalau enggak, nanti kasihan ownernya, kebocoran, rugi. Ya kan? Itu bagian dari disiplin. Kebersihan bar, kerapian, gitu. Berarti mencakup segalanya? Semuanya. Termasuk parkir gitu? Enggak. Ya kalau mampu silakan. Baristanya Orang parkir. gawean gue. Jadi nggak termasuk parkir ya? Berarti nggak semuanya dong, karena di cafe shop itu kan Semua ada parkir. dalam artian lingkup bar dan lingkup kebersihan. Oke, Iya. namanya juga barista ya. Iya, termasuk bertanggung jawab untuk menciptakan signature drink biar si coffee shop ini punya karakter tersendiri. Jadi signature drink itu biasanya yang bikin barista. Iya, betul. Oke, luar biasa ya. Jadi kebayang kan, jadi barista itu nggak cuman gaya-gayaan bisa Keren, latte art kelihatannya. keren gitu nggak. Jadi tanggung jawabnya itu besar. Gimana si customer ini nanti repeat order, gimana seduhannya bisa enak, ramah tamah, bersih. Dan harus upgrade terus ya. Iya. Terus yang terpenting fast serving. Fast serving. Iya. Cepat gitu ya melayani. Iya, ya? cepet tapi nggak asal-asalan. Oh, Tepat, akurat, cepat. tepat akurat. Kan bete nanti kalau customer nunggu lama-lama. Pesen cuman satu minuman jadinya lebih dari 30 menit, iya kan? Misal kita pesan, Iya. Mas wedang bening dadak nggodok disit, Iya. dadak ngangsu disit. Iya. Itu kan lama banget yuk. Aduh, masuk akal sih, masuk akal. Ya terima kasih Mas Arif sudah menemani Om Keju. Siap. Terima kasih sekali. Teman-teman, menarik sekali ya bahasan kali ini, dan kata-kata terakhir dari Om Keju yaitu, teman-teman, di dalam kopi itu ada antioksidan. Antioksidan itu bisa menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, termasuk bau-bau kenangan. Sampai jumpa lagi di episode Om Keju yang selanjutnya. Tetap bersama Nyepik. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Subscribe dulu ya. Jangan lupa supaya Anda selalu terhubung bersama Om Keju dan dapatkan notifikasi selanjutnya. Terima kasih Mas Arif. Oke.